Saatnya kita ikuti Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan seperti yang Isma sampaikan sebelumnya, kami hadirkan Mozaik Indonesia dengan peningkatan investasi dan penekanan inflasi kerjasama RRI Cirebon dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di mana untuk sore ini kami kehadiran tamu istimewa dari KPP Pratama Cirebon 2 dan hadir juga bersama kami di sini dua narasumber istimewa kita. Langsung Isma sapa ya. Ada Mbak Elawati yang merupakan asisten penyuluh pajak penyelia KPP Pratama Cirebon 2 dan juga Mbak Thaifah penyuluh pajak ahli pertama KPP Pratama Cirebon 2. Isma sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Ela, Mbak Ipa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya untuk berbincang nih sore ini dalam sajian Mozaik Indonesia. Tapi nanti dipotong dulu nggak apa-apa ya? Boleh. Karena nanti kita akan bertepatan dengan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, di mana tema kita untuk sore ini kaitannya tentang mengenal fitur-fitur unggulan dari Cortex. Nanti Anda bisa bergabung ya melalui telepon kita di 0231849325 atau 0231486374. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Dan baik pendengar, karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:07 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami kembali selepas kumandang azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anda masih bersama kami dalam sajian Mozaik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan masih dalam sajian Mozaik Indonesia kerjasama RRI Cirebon dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di mana sore ini bersama KPP Pratama Pajak Cirebon 2 dan masih bersama Mbak Elawati, Asisten Penyuluh Pajak Penyelia KPP Pratama Cirebon 2, dan juga Mbak Thaifah, Penyuluh Pajak Ahli Pertama KPP Pratama Cirebon 2. Ini temanya memang lagi banyak banget diperbincangkan ya Mbak Ela dan juga Mbak Ipah. Ini kaitan tentang Cortex itu ya. Itu kalau nggak salah awal tahun begitu ya, Pak Presiden kita nih udah banyak membicarakan soal hal ini. Nah mungkin banyak juga masyarakat kita, pendengar kita yang belum paham betul dan masih kayak sepintas aja gitu Mbak Ella, Mbak Ipah, ini kaitan tentang Cortex ini. Dan kenapa kemudian, karena sekarang mungkin musimnya sosial media gitu ya Mbak Ipah, Mbak Ella, kenapa sampai kemudian ini banyak banget menjadi perbincangan? Mangga, ini mungkin Mbak Ipah dulu ya, silakan. Oke, benar Mbak Lisma ya. Jadi mulai kemarin banget ya, banget ya. 1 Januari 2025 ini memang Direktorat Jenderal Pajak menerapkan suatu sistem ya, yang dinamakan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, atau yang kita sebut saat ini terkenalnya Cortex gitu ya. Jadi sistem Cortex ini menyatukan berbagai sistem yang dulunya menyebar ya, mencar di mana-mana, ini jadikan satu, diintegrasikan dan disatukan menjadi berbasis web gitu ya. Dulu kan terpisah nih, ada kalau wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan itu misalnya nih ya, seorang PKP gitu ya, atau wajib pajak PKP atau pengusaha kena pajak, itu kan setiap penyerahan penjualannya kan menerbitkan faktur pajak, itu mereka harus mempunyai aplikasi e-faktur desktop gitu ya. Kemudian juga mereka pada saat akan melaporkan SPT gitu ya, baik itu SPT tahunan, SPT masa, PPN, itu kan ada web tersendiri lagi ya. Kalau SPT tahunan PPH berarti harus ke DJP online. Kemudian yang PPN harus ke web e-faktur. Kemudian juga ada permintaan nomor seri, ada lagi aplikasinya namanya aplikasi Enova. Nah ini tentu saja cukup membingungkan wajib pajak sendiri gitu ya. Mereka harus menghafal nih, ini masuk ke web mana kalau saya mau laporan ini dan lain sebagainya. Nah dengan adanya sistem Cortex ini memudahkan wajib pajak tentu saja. Nah di sini karena sudah masuk satu rumah nih, rumahnya ada di Cortex, tinggal menunya saja yang ada di situ, submenunya aja juga di situ. Jadi intinya Cortex itu memudahkan, dan ini bisa dikatakan satu untuk semua. Semua ada di Cortex gitu. Jadi ya. ada di satu pintu semuanya, gak usah kemana-mana. Betul. Bahasa gampangnya tadi yang seperti Mbak Ipah bilang, tinggal dipilih menunya gitu aja ya. Kamar yang mana nih yang mau masuk. Berarti tinggal dipahami kita masuknya ke kelas yang mana gitu ya. Betul. Baik, tapi ini yang menarik Mbak Ella dan juga Mbak Ipah, ini kan mungkin kalau kita orang awam, apalagi bukan orang yang berkecimpung di keuangan begitu, ini pasti wah sistem baru, ribet nih, walaupun katanya satu pintu dan segala macam. Nah mungkin Mbak Ella bisa sampaikan perbedaan sistem yang lama dengan Cortex yang sekarang seperti apa sih Mbak? Walaupun tadi disampaikan sekarang lebih mudah, tinggal dipilih aja menunya, kamarnya yang mana. Tapi mungkin bisa lebih rinci atau mungkin dengan bahasa yang lebih dimengerti oleh kami begitu Mbak Ella. Seperti apa, silakan. Jadi begini ya, tentunya emang ada perbedaan signifikan ya antara Cortex yang baru ini dengan yang sistem yang lama. Nah, tentunya kita juga semua tahu ya, jika ada produk baru gitu, kita berharap di produk baru tersebut itu lebih lengkap gitu ya, lebih baik gitu dibandingkan dengan produk yang sebelumnya gitu ya. Betul. Nah, begitu juga dengan Cortex. Cortex ini kan ada fitur-fitur gitu ya, fitur itu yang diharapkan bisa memperbaiki fitur-fitur yang sebelumnya, lebih lengkap, lebih istilahnya lebih
istilahnya lebih maju gitu ya. Nah nanti di meskipun di fitur-fitur yang lama juga misalnya masih ada yang kita adopsi di Cortex-nya, dan tentunya lebih lebih sempurna, lebih banyak lagi fitur-fitur yang kita sediakan di Cortex yang baru ini dibandingkan dengan fitur sistem yang lama tersebut. Baik. Nah, mungkin juga sebenarnya saat ini sudah banyak ya wajib pajak yang tahu, paham dengan fitur-fitur tersebut, karena kan akhir-akhir ini juga kantor pajak selalu dipenuhi dengan antrian Cortex gitu, seperti itu ya Allah, antrian tuh luar biasa, masya Allah gitu ya. Makanya pada kesempatan kali ini kita mencoba ya membahas fitur-fitur apa saja di Cortex tersebut ya Mbak Isma ya, karena diharapkan nanti wajib pajak juga bisa lebih memahami fitur-fitur itu. Ternyata wajib akhirnya tahu, oh ternyata saya bisa melakukan ini di Cortex, bisa memanfaatkan ini di Cortex. Akhirnya wajib pajak intinya kan seperti itu gitu ya. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, kita juga cuma satu jam kurang ya. Tentunya kita berdua juga saat ini tidak bisa membahas semua fitur-fitur yang ada di Cortex tersebut karena banyak sekali. Nah, mungkin kita sekarang fokusnya kepada fitur-fitur yang substansial, penting ya, yang mungkin manfaatnya besar atau pengaruhnya besar bagi wajib pajak itu sendiri. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini banyak banget fiturnya. Cuman sekarang kita ambil yang paling berbeda, paling pengaruhnya besar lama, gitu ya, pengaruh bagi wajib pajak. Pengaruh yang besar untuk wajib pajak. Mungkin Mbak Ipah lagi nih, bisa dikenalin satu-satu fitur yang paling dekat sama kita gitu ya. Oke, siap. Kita mikir dulu ya. Oke, kalau fitur yang pertama mungkin kami bisa masuk ke fitur role access ya. Role access, karena selama ini kalau sistem lama itu kita pakainya usernya sama, kita berbagi user satu tapi bisa dipakai bermacam-macam orang nih. Karena misal kita itu mau lapor mungkin SPT tahunan badan gitu ya, atau CV atau apalah ya. Itu kalau dulu tuh tinggal masuk ke DJP online, kemudian masuk pakai usernya si badan gitu ya, user NPWP-nya badan, kemudian passwordnya apa. Nah itu kan masih bisa dipakai beberapa orang ya, itu bisa. Nah untuk sekarang ini yang Cortex itu tidak seperti itu berlakunya. Dia ada role access di situ. Jadi ada individu yang ditunjuk sebagai mungkin pengurus, wakil atau kuasa gitu, sebagai wakil atau kuasanya dari wajib pajak badan itu, misal seperti itu. Jadi dia ada menu fitur untuk menunjuk PIC namanya. Nah, dengan ditunjuknya PIC itu atau seseorang yang ditunjuk itu nanti dia akan bisa masuk ke aksesnya melalui akun Cortex-nya wajib pajak yang akan dia wakili. Tapi tentu saja masuknya dengan akun Cortex-nya pribadi dulu. Ya, pribadi kemudian berimpersonating atau berganti peran mewakili. Jadi tidak akan bisa nih semua orang masuk karena semuanya kan loginnya masing-masing dengan akun pribadinya dulu, baru dia masuk menggunakan akun pribadi, kemudian dia berganti peran menjadi wajib pajak badan yang akan dia wakili, seperti itu. Nah disitulah istilahnya si Cortex ini menjamin keamanan akses dari wajib pajak badannya itu. Jadi nggak semua orang bisa mengakses, karena hanya yang dikasih akses untuk masuk ke akun Cortex-nya wajib badan itulah yang akan bisa mengakses akun Cortex-nya wajib badan. Karena melalui impersonating tadi. Si PIC gitu, penanggung jawab tadi. Iya, penanggung jawab. Oke, baik Mbak Ipa dan juga Mbak Ella, ini kita sapa pendengar dulu ya yang sudah bergabung di WhatsApp. Tapi sebenarnya tadi sudah disenggol sedikit sama Mbak Ipa ya. Ini ada dari Mbak Irma di Sumber. Selamat sore, dari kantor pajak saya ingin tanya, untuk keamanan Cortex data pribadi ini apakah aman? Dan tadi seperti disampaikan dari badan usaha, kalau yang perorangan ini seperti apa? Apakah memang sewajib itu harus beralih ke Cortex? Terima kasih. Mbak atau Mbak Ella, silakan. Boleh ya. Jadi gini, kalau konsep Cortex itu kan impersonating ya. Jadi balik lagi, kalau misalnya wajib pajak badan nih ya, dia badan itu cuma sebagai tempat atau wadah. Dia nggak bisa melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa orang yang melaksanakan, betul kan? Yang jalankan orangnya, pengurusnya, wakilnya. Jadi memang si pribadinya sendiri dia harus punya akun Cortex terlebih dahulu. Harus beraktivasi akun Cortex terlebih dahulu, masuk dengan akun Cortex pribadi dengan menggunakan username ya,
NIK, nomor induk kependudukan, kemudian password yang dimiliki. Nah, dari situlah nanti di dalam akun Korteksnya pribadinya itu dia mempunyai dua peran, gitu ya. Yang kalau dia sebagai PIC atau sebagai wakil wajib pajak badan, perannya ada dua. Yang satu sebagai akun utama sebagai diri sendiri sebagai orang pribadi, yang satu sebagai akun wakil atau peran sebagai wakil dari wajib pajak badan, gitu. Jadi memang harus si orang pribadinya, pengurus atau wakil itu harus punya akun Korteks, karena si badan nggak bisa ngapa-ngapain nih Kalau nggak ada orangnya. kalau nggak ada orangnya. Betul, seperti itu. Baik, itu yang harus dipahami berarti ya. Iya. Memang awalnya dari perorangan dulu berarti Betul. ya, Pak. Dan itu pun keamanan datanya jadi bisa ditelusuri nih, kalau ada yang salah siapa sih yang merekam bukti potongnya, Ketahuan siapa dari yang situ ya? iya, karena kan masuknya pakai akun pribadi. Oke. Kalau dulu masuk akun badan nggak ketahuan siapa yang masuk. Kalau Iya. sekarang ketahuan. Jadi Ketahuan. kuncinya masing-masing sekarang ya. Betul, bisa Oke. ditelusuri seperti itu. Keamanan Oke. aksesnya terjamin. Siap, baik. Berarti ini tadi sudah disampaikan menarik dalam Korteks ini, sisi keamanannya sudah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin begitu ya, insya Allah. Mbak Ella ya. Nah, kita bicara soal keunggulan lainnya dari fitur Korteks ini. Apa aja nih, Mbak Ella? Silakan. Keunggulan yang berikutnya itu adanya itu ya integrasi dan otomatis ya. Jadi misalnya nih data pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya kita sebagai karyawan ya, bisa sebagai pegawai, itu otomatis akan ada masuk tersaji secara otomatis di konsep SPT wajib pajak tersebut. Jadi ada namanya prepopulated ya, apa ya data pajak, bukti potong yang dikeluarkan oleh si pemberi kerja otomatis nanti masuk di konsep SPT kita nanti di Korteks seperti itu, otomatis tersaji. Karena kalau sebelumnya ya di sistem yang lama yang kita kenal dulunya, misalnya DJP online gitu ya, itu kan misalnya nih Tuan A itu karyawan atau bekerja di PTB. PTB-nya kan membuat bukti potong tiap bulan gitu ya, atau bukti potong tahunannya. Nah, ketika akan melaporkan SPT tahunan, si PTB itu harus minta si bukti potong tersebut ke perusahaannya, ke PT ABC-nya si Tuan A tersebut. Mana bukti potong saya gitu ya, untuk mengisi SPT-nya, dan diisinya juga secara manual di DJP online dia, e-filing dia itu. Karena bentuknya tidak otomatis gitu ya. Jadi bukti potong harus kita minta dulu ke pemberi kerjanya. Nah, sekarang kalau di Korteks, jadi ketika si pemberi kerja membuat bukti potong, yang tentunya juga bikinnya di Korteks juga ya, bukti potong otomatis si bukti potong itu masuk ke akun Korteksnya si pekerjanya gitu. Jadi dalam artian misalnya wajib pajaknya mau lapor, si orang pribadinya ya, pekerjanya mau lapor SPT tahunan, dia tidak perlu lagi mencari-cari bukti potong saya mana, karena ketika dia mau menyampaikan SPT gitu, otomatis sudah ada bukti potong tersebut ada di portalnya si wajib pajak orang pribadi tersebut ya. Nanti ada di dokumen saya itu ada bukti potong apa saja yang dia miliki. Wih, Gitu. secanggih itu sekarang ya. Baik, jadi semuanya lebih detail, lebih tertata. Tapi ini menarik nih, Isma, ke Mbak Ipah lagi. Fitur otomatis ini apa cuma buat bukti potong PPH atau mungkin ada contoh lainnya begitu, Mbak Ipah? Tentu saja tidak. Tentu tidak ya. Sombong ya. Oke. Jadi ada apa lagi nih? Masih ada sih Mbak Isma ya. Kalau saya contohkan misalnya Iya. ya, selain tadi Mbak Ella nyebutnya bukti potong ya, Iya. untuk misalnya pekerja dan lain sebagainya, ada juga yang untuk faktur pajak Mbak Isma. Jadi kalau kita membeli selaku misalnya ada pengusaha kena pajak nih ya, PKP, pada saat penyerahan barang atau jasa kan mengeluarkan faktur pajak gitu ya. Faktur pajak namanya, bagi mereka namanya faktur pajak keluaran gitu ya, dan dibuatnya juga lewat Korteks juga. Nah, pada saat mereka mengeluarkan faktur pajak keluaran, bagi si pembeli namanya faktur pajak masukan, dan itu bisa dikreditkan, dan kita nggak perlu ngerekam lagi nih faktur pajak kita, sudah ada otomatis di faktur pajak. Di menu faktur pajak masukan, di situ sudah ada menu untuk melihat faktur pajak kita, masukan kita. Nah, itu apakah mau dikreditkan atau tidak gitu ya, itu tinggal diklik aja, tinggal dilihat aja, nggak perlu fisiknya, ini loh kamu punya bukti pernah beli di saya, itu nggak perlu seperti itu. Kemudian ada lagi Mbak Isma, kalau mau lapor SPT misalnya SPT apapun itu ya, itu sekarang di SPT ada menu untuk membuat billing langsung dari SPT gitu ya. Jadi tinggal klik bayar dan lapor, otomatis akan tergenerate
tergenerate billing kalau memang ada kurang bayarnya. Nah, begitu si billing ini udah dibayar, nanti otomatis SPT menjadi terlaporkan. Tidak seperti dulu. Dulu itu kita bayar terpisah, SPT-nya kita bikin konsep laporan, kita masukin bukti bayarnya, kita rekam. Termasuk NTPN ya, nomor transaksi penerimaan negara itu kan ribet, ada kombinasi angka dan lain sebagainya gitu kan ribet, kita harus ngetik satu-satu. Kalau sekarang itu tidak, begitu billing sudah dibayar otomatis kita ada dapat tanda terima untuk pelaporan SPT-nya. Seperti itu. Jadi memang sekarang secanggih itu. Secanggih itu, insya Allah. Begitupun juga yang lain juga ada Mbak Isma, seperti dokumen-dokumen tertentu ya dari bea cukai, ekspor dan lain sebagainya itu juga otomatis akan terekam juga di Kortex kita gitu. Jadi nggak perlu terekam manual satu-satu. Udah nggak zaman gitu. Udah nggak zaman lah. Jadi benar-benar efisiensi ini ya. Iya betul. Masya Allah. Berarti ini memang kabar gembira ya untuk wajib pajak begitu kalau, ya. Kalau udah jalan enak sebenarnya. Yang ditakutkan mungkin karena di bayangannya, aduh nanti susah nih, aduh rumit, ternyata nggak begitu ya. Jadi sekali lagi belum ini kabar, mengenal. betul. Tak kenal maka tak bisa-bisa ya. Bukan tak sayang ya. Baik, jadi ini memang kabar gembira buat wajib pajak ya, karena kan kadang wajib pajak itu suka susah mendapatkan bukti potong begitu kan ya. Jadi kayak hak-hak pajak itu kayak akan hilang gitu. Nah, ini baru 2 ya kalau nggak salah keunggulannya tadi. 2 apa 3? 2 ya? 2. Berarti sekarang yang ketiga. Apa nih yang ketiga, Mbak Ella? Silakan. Keunggulan yang ketiga yang kita bahas saat ini ya, yaitu adanya buku besar atau taxpayer ledger ya. Pemahaman sederhananya dari buku besar ini adalah seperti rekening koran. Rekening koran bagi jika kita menabung di bank ya, dimana di rekening koran itu ada sisi debit dan sisi kredit. Nah, di buku besar wajib pajak juga ada tuh namanya, di buku besarnya itu ada sesi kredit dan sesi debit, dimana di situ ada kewajiban pembayar pajaknya, ada sisa saldonya gitu ya, terus kewajiban yang harus dipenuhi, yang sudah dipenuhi semua tertuang di situ. Jadi seperti ada riwayatnya. Debit kreditnya ada di buku besar tersebut gitu ya. Begitu juga misalnya wajib pajak ada sisa saldo nih, ternyata pembayaran dan kewajibannya lebih besar pembayarannya gitu ya. Nanti ada sisa saldo itu juga ada di situ. Nah, selama ini kan wajib pajak nggak tahu tuh, saya masih ada utang pajak nggak ya gitu, saya ada kelebihan pajak nggak ya gitu. Nah, di Kortex ini yang namanya buku besar itu wajib pajak tahu gitu. Dan di situ juga misalnya ternyata ada sisa saldo itu masih bisa diambil, bisa diminta sama wajib pajaknya. Secanggih itu ya. Itu di buku besar itu. Jadi bisa dibilang ini amat sangat transparan ya Mbak Ella, Mbak Ipah ya. Iya. Jadi dalam artian udah nggak bisa diapa-apain, semuanya terlihat dengan jelas, terpampang dengan jelas ya. Semua riwayat hak dan kewajiban perpajakannya tuh rinci semua ada di sana ya. Waduh, luar biasa. Tapi kayaknya ini belum habis ya keunggulan fitur-fitur Kortex ya. Wah, masih banyak. Ini udah 3 loh padahal. Masih ada lagi ya? Ada. Apa tuh? Maka silakan Mbak Ipah. Kita ada yang namanya fitur deposit pajak, gitu ya Mbak Isma. Jadi kayak kalau kita boleh nyebutin merek ya, kayak toko belanja online gitu kan, ada misalnya toko orange gitu, toko hijau gitu kan ada. Ini orange bukan? Orange. Itu putih. Itu kan ada deposit ya untuk belanja mereka sewaktu-waktu gitu. Dompet digitalnya ada ya, e-walletnya gitu. Nah, ternyata di Kortex juga ada fitur seperti ini. Jadi deposit ini untuk wajib pajak bisa membayar pajak sewaktu-waktu gitu ya. Nah, itu keuntungannya lagi dia bisa terhindar dari resiko mengakibatkan sanksi keterlambatan pembayaran gitu. Karena yang tidak pertama adalah tanggal pembayaran si deposit gitu. Kita misalkan ya aja Mbak Isma, ada produk hukum ya dari kami, ada produk lah ya, ada produk misalnya surat ketetapan pajak kurang bayar gitu ya, sebesar 1 juta misalnya. Ternyata si wajib pajak ini punya deposit nih sebelumnya di tanggal 28 Mei misalnya, per hari ini punya deposit nyetor 1 juta. Kemudian ada tadi SKPLB, SPKB ya, kurang bayarnya tuh 500.000 itu per tanggal 1 Juni. Yang paling lambat bayarnya harus tanggal 30 Juni. Nah, ternyata wajib pajak itu telat membayar. Dia baru bayar ya tanggal 10 Juli.
10 Juli 2025. Tapi penyetorannya lewat, karena dia udah punya deposit, dia pembukuan otomatis dari deposit. Itu tidak terlambat dihitungnya, dianggap tidak terlambat karena tanggal bayar depositnya tanggal 28 Mei. Jadi tidak terhitung terlambat. Jadi terhindar dia dari sanksi keterlambatan pembayaran seperti itu. Baik banget ya. Baik banget. Dan deposit ini masih bisa di carry over ke tahun berikutnya kalau memang masih ada kelebihan. Atau bisa dimintakan kembali juga bisa. Jadi nggak tinggal usah khawatir. yang mana ya. Iya, Aman semua ya. insya Dan Allah. sesuai dengan pilihannya mau pilih yang mana begitu ya. Betul. Baik Mbak Ella dan juga Mbak Ipah, ini kita sapa pendengar dulu. Dan kembali pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa menggunakan line telepon di 0231 486374 atau 0231 8493 Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung berkirim live chat di sana. Baik, ini Mbak Ella dan juga Mbak Ipah, kita sapa. Ada Pak Fadli nih yang ada di Tengah Tani. Selamat sore Ibu dari kantor pajak. Saya ingin tanya, bagaimana kemudian apakah ada pelatihan atau panduan resmi untuk menggunakan Cortex ini? Mangga silakan. Mbak Ipah atau Mbak Ella? Sebenarnya untuk panduan itu sekarang juga kita malah di YouTube juga sudah banyak ya. Banget. Banyak banget. Kita nyari cara lapor gitu udah. Di sosmed itu udah tutorial bersiur-siur lapor ya. itu terada. Tapi kita juga untuk konsultasi yang datang ke kantor pajak ada sampai ada kita sediakan loket sendiri ya Mbak Toipa, Iya, untuk betul. khusus untuk Khusus Cortex Cortex. itu ada. Spesial ya. Spesial. Ya. Jadi ada loket sendiri untuk konsultasi Cortex. Dan ini boleh perorangan, boleh badan ya. Boleh. Atau kalau mau secara resmi juga ada di web itu ya, webpajak.go.id. Cari di menu Pesiap atau Cortex, itu ada semua. Mau tutorial panduannya apapun, ya. betul, dalam bentuk video atau bentuk manual ini ya, tulisan itu juga ada. Nah, termasuk juga kita ada beberapa instansi pemerintah yang mengundang kita, Mbak Isma. Jadi sementara sih ada dari desa-desa yang dikoordinir kecamatan, juga ada permintaan gitu. Nanti tanggal 4 juga insya Allah kita ada. Masya Allah, jadi boleh juga ya kalau misalnya ada badan atau lembaga yang ingin Iya, mengundang gitu ya. Ya karena keterbatasan tenaga ya. Kalau bisa sih ya dikumpulkan berapa, inilah minimal berapa, 20 gitu kita. Jadi nanti jadikan bersurat satu aja. begitu ya. Iya, berkoordinasi Bersurat aja. langsung berarti Iya, ya. boleh, Berarti ini berkoordinasi dalam boleh ke bidang. KPP Pratama Pajak 1 atau Cirebon 2 boleh ya, dipilih aja. Biar atau mau ketemu langsung sama Mbak Ella sama Mbak Ipah berarti Cirebon 2 ya. Cirebon 2. Kalau Cirebon 1 nanti beda kan, Iya. bukan sama Mbak Ella sama Mbak Ipah ya. Kalau Cirebon 1 nggak ketemu kami. Oh, ini untuk perorangan, datang jam berapa katanya, Oke. kemudian apa yang harus dibawa? Oke, perorangan. Baik. Kalau untuk perorangan, kalau misalnya boleh ya datang ke kantor pajak 2, kita di jam kerjanya Senin sampai Jumat. Oke. Mulai jam 8 sampai jam 16 gitu. 8 sampai Nah, ya mungkin yang perlu dipersiapkan ya, mungkin KTP gitu ya. KTP, kartu keluarga boleh dibawa, kakak ya, adiknya nggak perlu ikut. Udah ikut semua ya. Sudah ikut sama. Terus pastikan HP yang ada email aktif dan pulsa barangkali. Kuota ya, kuota. Bukan pulsa, pulsa. karena pengirimannya melalui SMS. Oke, ada berarti ada kode pulsa, ada verifikasi kuota masuk. ya. Betul. Oke. Gitu. Baik, Barangkali email yang dulu udah nggak aktif gitu ya, atau nomor HP yang dulu sudah nggak aktif. Jadi persiapkan itu aja. Oke, baik. Jam kerja berarti Mbak Ella, Mbak Iya. Ipah ya datangnya. Dan juga ini berarti langsung dilayani atau nanti menunggu seperti apa katanya Mbak Ipah atau Mbak Oh, Ella? ada nomor antrian tentu saja. Bukan Karena penggemar VIP kami ya. banyak. Nggak bisa peripas berarti ya Mbak ya. Nggak bisa. Nanti yang lain iri deh. Oke, nah ini minta secara lengkapnya katanya Mbak datang, ini kemudian langsung bilangnya apa katanya Oke, kalau oke. untuk bisa mendapatkan panduan resmi penggunaan Cortex Oke. ini. Kalau datang ke sana silakan nanti ngomong ke pengarah layanan ya, bilang ke pengarah layanan untuk ke helpdesk Cortex, ngambil antrian C. Oke, berarti jelas nanti pasti ke Cortex ya. Iya. Kalau Dan kenapa Mbak Isma? nanti spesifik minta ketemu Mbak Ella atau Mbak Ipah gitu ya. Ada Nggak lagi bisa, nih, nggak bisa. Mbak Risma, yang perlu dipersiapkan WP ketika mau konsultasi Cortex di Apa tuh? itu di kantor Mbak. Apa tuh? Persiapan kesabaran.
sabar antri ya. Wah, berarti saya nggak bisa nih. Saya nggak bisa nih. Saya nggak sabar soalnya. Karena lumayan lama ya, dari mulai aktivasi akun sampai kita juga menjelaskan nih sampai dengan ini loh fitur-fiturnya, ini cara penggunaannya, cara gitu. Biasanya kita jelaskan juga. Gitu. Agak lama memang dari mulai aktivasi fitur pertama kali, pengambilan foto dan lain sebagainya. Oke. Makanya harus bawa diri yang jelas. Soalnya tadi bawa Anak sabar foto. ya. Bawa sabar. Berarti Isma nggak bisa, nggak sabar soalnya. Aduh, Oke. nggak Berarti lulus. itu nggak lulus langsung nggak otomatis langsung ke eliminasi ya. Berarti itu memang butuh waktu ya. Nggak Karena sebentar antrian ya. saat ini lagi antusias sekali, lagi banyak Mbak Isma, terus terang. Oke, apalagi ini udah mau tengah tahun mungkin kali Mbak Betul. Ella, Mbak Ipah ya. Baik, ini selanjutnya juga. Oh, tadi sudah, ini pertanyaannya sama, minta pelatihan dan panduan tadi sudah dijawab ya. Oke. Nah, selanjutnya juga ini mau tanya juga nih, bagaimana cara memperbarui data wajib pajak di Cortex dari Pak Ilham yang ada di Cideng? Terima kasih untuk jawabannya. Mangga, silakan. Mbak Ella, Mbak Ipah. Pembaharuan ya, pembaruan Memperbarui mungkin data wajib pajak. kemungkinan yang paling banyak mungkin email ya, karena kebanyakan kan mungkin udah berganti HP atau kemana pun. Lupa gitu ya. email, Betul. kayak saya. Oke, atau mungkin nomor HP udah berganti ya. Sebenarnya bisa datang ke kantor pajak manapun. Ya, Pak, ini kantor- pajak manapun. Pajak manapun. Misalnya Isma orang kabupaten, berarti Iya, bisa ke Cirebon boleh. 1. Sebenarnya kemanapun. Yang penting tadi ya, persiapkan harus yang bersangkutan ya, karena kan menyangkut data wajib pajak ya, data jaminan keamanan gitu ya. Jadi harus yang bersangkutan, kemudian bahwa memang data-data pendukung yang diperlukan gitu ya. Ya utamanya ya KTP tadi, KK gitu ya. Kemudian HP yang ada emailnya, dan pastikan tadi pulsa itu yang ada di situ. Baik, Itu sih. baik. Dan itu sama ya, minta ke helpdesk juga tadi ya. Iya, data. enggak. Beda. Kalau perubahan data nanti ngambil antriannya yang A ya, yang khusus loket perubahan. Oh, berarti beda ya. Beda. Oke, ini lebih cepat kayaknya ya, Mbak ya. Enggak Mudah-mudahan. selama yang tadi ya. Kalau yang saya kan lebih ke konsultasi ya, jadi Oke. memang agak panjang nih, agak ini. Kalau ini durasinya sebentar ya? panjang, iya. Kalau Oke. perubahan data sih enggak. Oke, kalau ini berarti satu catatannya boleh di mana aja. Boleh di mana aja. Dan tapi jangan lupa persyaratannya di bawah semua berarti ya. Oke, lanjut lagi. Sebelum dilanjut mengenai, kayaknya fiturnya masih banyak ya Mbak Ella, Mbak Ipah ya. Tapi nggak apa-apa, ditahan dulu, dijeda dulu nggak apa-apa ya. Kita sapa lagi. Ini ada dari Via di Sumber. Selamat sore Mbak dari kantor pajak. Saya ingin tanya nih, bagaimana untuk menghubungi layanan pelanggan Cortex ini? Bisa nggak kalau nggak harus datang katanya? Bisa nggak melalui hotline number? Atau kalau dipanggil ke kantor, seperti apa regulasinya? Terima kasih. Oke. Kantornya di mana mungkin Mbak Via bisa disebut di Oke. sini ya? Baik. Enggak. Lupa saya tadi apa ya? Bisa nggak pakai hotline Oh, yang harus hotline. datang ke Oke, kantor? oke. Sebenarnya ini kan nggak harus hotline juga ya. Sebenarnya ini kan bisa via web ya. Pakainya web. Yang penting ada kuota internet gitu kan. Bisa dimanapun. Sebenarnya kalau mau mengakses sendiri akun Cortex juga bisa. Aktivasi akun Cortex sendiri. Jadi di situ sebelum masuk Cortex itu nanti masuk ke fiturnya kami, ke website kami ya, cortex.djp.pajak.go.id. Nah di situ itu ada beberapa menu nih. Ada beberapa menu sebelum masuk. Nah situ ada menu lupa kata sandi. Nah, di menu lupa kata sandi ini bagi wajib pajak yang sudah mempunyai akun DJP online aktif. Oke. Ya, jadi tinggal masuk situ saja. Kemudian usernya itu kalau untuk wajib pajak orang pribadi menggunakan NIK ya. Kemudian kalau yang wajib pajak badan menggunakan NPWP 16 digit ya, yaitu berupa NPWP lama ditambah 0 di depannya. Itu. Kalau yang pribadi 16 digitnya adalah pakainya NIK ya. Itu. Kemudian nanti ada clue berupa email yang dulu dipakai di DJP online. Itu untuk kemudian dituliskan saja clue-nya, emailnya apa, akan ada email masuk berupa link untuk rubah password. Itu udah bisa otomatis digunakan sudah untuk masuk ke akun Cortex. Itu berarti sudah punya akun Cortex. Gitu. Semudah itu sebenarnya. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua bagi wajib pajak yang memang belum punya akun DJP online Iya. ya. Itu nanti masuknya ke menu aktivasi akun Cortex. Nah, di situ nanti ada tinggal masukkan NIK-nya atau NPWP 16 digitnya, kemudian masukkan email, masukkan nomor HP yang ada di DJP online sesuai yang dulu, kemudian nanti ada pengambilan foto, ada validasi foto secara langsung, kemudian tinggal masuk, tinggal simpan, kemudian klik pernyataannya simpan, itu sudah ada link masuk untuk
masuk ke akun Kortex juga. Baik, Itu sebenarnya baik. seperti itu. Cuma yang agak merepotkan sebenarnya kalau lupa email yang Lupa tadi email, ya. terdaftar di DJP online sama nomor HP, itu otomatis nggak ada obat, harus datang ke kantor pajak. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada ya? pilihan lain, apotek tutup. Mau nggak mau, Mau nggak begitu mau ya. harus ke situ. Oke, baik. Ini selanjutnya juga kita sapa juga ada Mbak Sari nih yang ada di Kali Tengah. Assalamualaikum, selamat sore. Saya ingin tanya, bagaimana cara mengatasi kendala verifikasi wajah di Kortex? Dan saya mau tanya, kantor pajak Cirebon 2 pindah ya? Kemana? Terima kasih untuk jawabannya. Aduh. Jawabnya yang mana dulu nih? Yang kantornya pindah dulu atau gimana? Kalau pindah kali ya, kayaknya ada yang kangen Bella. Atau mungkin tadinya dia karena ada kendala mau datang ke kantor pajak kayaknya. Loh, kok nggak Bella. ada? Iya kok nggak ada Oke, gitu. Atau iya. gimana? Silakan. Bella mau jawab? Oke, kita kantornya sudah pindah ya. Kelangan Bella. Jadi kantornya sekarang kita pindah yang di daerah Cangkol di Jalan Yosudarso ya. Pasnya banget tuh kita depan-depanan dengan Bank Mandiri. Iya. Ya Iya. itu kita seberang-seberangan dengan Bank Mandiri yang Atau Cangkol. yang inget Grapari lah ya Ah, dulu. ah. Grapari Atau dulu. kalau yang dulu pernah di Grapari ya udah itu bekas kantornya Grapari aja. Bener-bener. Jadi kantornya di situ ya. Sekarang di situ. Cirebon 2. Iya. Jadi Mbak Sari jangan nyasar ya. Sekarang lumayan sih ya dari Iya, Kerasari ke sana. lumayan. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Ini kendala verifikasi wajah bagaimana? Oke, verifikasi wajah kita Ada ya? kan mengeling ke data Dukcapil. Jadi mungkin awal-awal masih terkendala ya, tapi saat ini sih sudah Udah lancar, lancar. alhamdulillah, udah lancar. Dan kalau dulu-dulu ada kendala misalnya kok nggak terbaca terus ya, Iya. kita sesuaikan dengan pose yang ada di KTP. Sama persis. Misalnya agak melirik, kita melirik gitu. Oh iya, oh gitu ya Mbak. Waduh, KTP saya mudah itu, udah berarti nggak bisa ya. Udah Itu. berubah. Tapi sekarang sudah alhamdulillah udah lancar, udah kok. aman Udah ya. enak, udah aman, enak Gampang, sekali. udah gitu. gampang. Tapi ini kayak Mbak Sari mau ketemu sama Mbak Ella sama Mbak Ipah nih, makanya nanya kantornya di mana sekarang pindah Boleh, ya. boleh. Baik, lumayan jauh sekarang pindahnya ya. Kalau sekarang kan deket nih dari RRI. Betul. Sekarang lumayan jauh. Jalan-jalan. Baik, Mbak Ipah, Mbak Ella ini mohon maaf kita potong lagi, ada pertanyaan juga nih dari pendengar kita. Ada dari Bu Susi yang ada di Plumbon. Wah, jangan-jangan tangannya Mbak Ella ya. Iya. Assalamualaikum, saya ingin tanya bagaimana mengajukan permohonan NPWP melalui Kortex katanya. Mangga silakan. Permohonan NPWP saat ini bisa online ya, memang Web. online. Karena basisnya web ya. Pakainya juga Kortex juga ya di kortexdjp.co.id. Nanti masuk ke yang daftar di sini. Jadi sebelum masuk akun Kortex di kortexdjp.pajak.id ada paling atas di bawah lupa kata sandi itu ada daftar di sini. Ya, tinggal dipilih saja di situ mau wajib pajak perorangan, badan, instansi pemerintah atau lembaga lainnya itu tinggal dipilih saja. Nah, kalau memang misalnya orang pribadi nih ya, orang perorangan tinggal masukin aja orang pribadi, kemudian ada lagi nih fiturnya lagi apakah mempunyai NIK. Kemudian satunya apakah tidak mempunyai NIK gitu. Kemudian setelah masuk mempunyai NIK ya, misalnya kita pilih mempunyai NIK itu juga ada pertanyaan lagi. Apakah NIK ini akan dipergunakan atau diaktifasi sebagai NPWP atau yang kedua ada cuma untuk registrasi aja. Artinya dia bukan sebagai NPWP, cuma agar terdaftar, agar terregister di akun Kortex. Itu tinggal diikuti langkahnya, masukkan NIK-nya, masukkan NIK, tanggal lahir, tempat lahir dan lain sebagainya. Nanti ada verifikasi dengan data Dukcapil. Kalau tidak sesuai data Dukcapil, dia nggak akan bisa lanjut ke langkah berikutnya. Gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya lagi-lagi nih kita juga nggak harus datang ke kantor Bisa pajak kantor, ya. betul. Oke, Yang bisa. penting ada kuota. Sinyalnya kenceng gitu ya Iya, Mbak Ella ya. betul. Oke, baik. Ini kita lanjut lagi nih ke fitur unggulan selanjutnya. Tadi sudah semuanya transparan, tersaji informasi dalam buku besar. Jadi wajib pajak itu nggak perlu khawatir begitu ya, karena bisa saling cross check sendiri kaitan riwayat hak dan kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan. Terus masih ada nggak fitur unggulan lainnya, Mbak Ella, Mbak Ipah, silakan. Ya, ini tadi kita Ada baru 3 ke 4 berarti sekarang ya. Keempat atau kelima nih? Tadi deposit udah ya? Sudah, Deposit iya. Sudah. Berarti sekarang yang ke-6 ya? 5? Yang kelima apa nih ya? Oke. Oh, yang pembuatan kode billing ya? Iya, kode billing. Pembuatan kode billing. Belum tadi. Kita keunggulan kode billing ya, berarti untuk pembayaran ya. Kalau kita ngomong pembayaran berarti kode billing, pembuatan kode billing ini
banyak yang signifikan, perbedaan yang signifikannya, besar artinya sekali. substansial sekali. Di antaranya yang pertama, pembuatan kode billing itu untuk beberapa untuk beberapa jenis pajak gitu ya, dan juga untuk beberapa masa gitu, itu bisa dijadikan satu gitu ya. Kalau dulu per jenis pajak aja beda, kode billing harus bikin satu-satu gitu. Kalau sekarang, kalau misalnya SPT nih ya, ada beberapa jenis kayak Pajak. unifikasi gitu ya. Unifikasi kan pasalnya ada macam-macam. Ada PPh pasal 22, PPh pasal 23, kemudian ada PPh Final pasal 4 ayat 2, itu billingnya harus satu-satu. Kalau sekarang bisa dari satu SPT itu gitu. Jadi nggak perlu membuat beberapa billing-billing gitu, yang tentu saja agak merepotkan ya, karena kita harus ingat nih kode billingnya, untuk pajak jenis ini kode billingnya berapa nih angkanya, kemudian kode jenis setorannya berapa itu. Kalau sekarang tidak perlu seperti itu. Dan juga di pembuatan kode billing ini ada langsung juga yang dari SPT. Begitu kita ada status SPT kita kurang bayar gitu, itu kita ada menu klik bayar dan lapor. Yang tadi setelah kita klik bayar dan lapor itu akan tergenerate kode billing. Nah dari situ kode billingnya nggak perlu lagi, setelah pembayaran nggak perlu lagi direkam, yang tadi saya bilang di awal ya, otomatis SPT ini akan terlaporkan gitu. Dan ini mengurangi resiko dari yang tadi kita salah rekam jenis kode billing dengan SPT-nya ternyata berbeda gitu. Karena kayak yang dulu, karena menunya berbeda-beda gitu ya, jadi SPT-nya nggak matching sama kode billing yang kita buat, sudah terlanjur kita bayar, begitu kita rekam ke SPT tertolak karena salah kode jenis pajaknya misalnya, seperti itu. Pun ada keunggulan lagi sekarang Mbak Isma, di yang dulu, sekarang yang dulu ya, kode billing itu kan pembuatannya terpisah ya. Artinya kita harus apal dulu nih jenis pajaknya apa, kemudian akan membayar apa gitu ya. Sekarang untuk misalnya kita dapat STP atau surat tagihan pajak, di situ juga sudah ada untuk pembuatan billing untuk STP yang akan kita bayar. Karena di situ terus terang berdasarkan pengalaman ya Mbak Ella, banyak sekali wajib pajak yang keliru kode jenis setorannya. Harusnya kan kalau untuk STP misalnya itu kan 300 gitu kode jenis setorannya, mereka masih pakai 100 gitu. Jadi begitu di-matchkan dengan utang pajak nggak berkurang karena mereka salah memasukkan kode jenis setoran. Seperti itu sih diantaranya. Kalau sekarang jadi semuanya dimudahkan, betul. begitu ya. Nggak perlu ngapalin lah istilahnya. Kodenya Sudah terlalu tersedia. banyak sekarang, sudah Betul. banyak ya. Baik Mbak Ella, Mbak Ipah, mohon maaf dipotong lagi. Kita sapa lagi yang sudah bergabung ya. Ada dari Pak Adi di Sunyaragi. Selamat sore Ibu dari kantor pajak, salam kenal. Saya ingin tanya bagaimana cara mengelola pajak usaha kecil dan menengah melalui Kortex ini. Mangga silahkan. Pajak usaha kecil menengah, UMKM gitu ya. Oke. Ini biasanya sih banyak orang pribadi ya Mbak Isma ya. Iya. Khususnya mama biasanya yang UMKM. Betul. Nggak apa-apa ya. Iya dong, harus mandiri sekarang. Iya Mama. betul. Hebat. Dan itu biasanya berdasarkan hobi. Jadi hobi sambil dapat uang nih, cuan ya. betul. Oke. Biasanya mereka UMKM itu kan kewajiban mereka salah satunya adalah pembayaran PPh Final UMKM yang kita sebut itu ya, yang tarifnya 0,5%. Nah di situ itu ada fitur juga untuk pembuatan ini kode billingnya juga. Nah untuk kodenya nanti 41128 garis miring atau kode setorannya 420. Nah begitu mereka bayar ini dianggap sebagai pelaporan ya setiap bulannya gitu ya, yang paling lambat bayar tanggal 15 bulan berikutnya. Nah gitu. Jadi tinggal di situ aja Mbak Isma. Sama saja harus punya akun Kortex untuk bisa membuat billing, karena harus masuk dulu ke akun Kortexnya. Kuncinya itu. sama kitanya lagi tadi Betul. ya, perorangan Wajib pajaknya tadi. harus aktif. seperti Siap. itu. Baik, selanjutnya juga ini dari tanpa nama 0817 2414 sekian. Bagaimana kemudian cara mengakses laporan pajak bulanan melalui Kortex ini? Mangga silahkan. Sebulan SPT ya. Iya. Betul, masa. Nanti saya jawab ya Mbak Iris Mbak. Nanti di Kortex itu ada namanya, di menu atas itu ada SPT. Nah, maka untuk SPT bulanan ya ada. Nanti di SPT itu, jadi awalnya kan gini, awalnya nanti ketika Lebih maju biar Oke. supaya lebih terdengar Mbak Ella, mohon iya, maaf. jadi misalnya nih PKP ya bikin faktur. Di Kortex itu kan bikin fakturnya di e-faktur. Nah, nanti ketika mau bikin SPT ada menu berikutnya tuh SPT. Jadi step-stepnya dari awal dulu, fakturnya dulu dibikin, baru nanti SPT. Nah, di SPT itu nanti muncul kode billing. Jadi kalau mau bikin SPT massa juga ya adanya di Kortex.
baik itu SPT masa PPN bagi PKP ya, atau misalnya bukti potong SPT masa pasal 21 atau unifikasi, itu juga di WP memulainya dari bupotnya dulu, bikin bukti potongnya. Nah setelah bikin bukti potong dibikin semua, nanti kita pindah ke SPT. Jadi SPT bulanan juga ya dilakukannya di Kortek, ada menu namanya surat pemberitahuan. Di situ adanya gitu. Berarti benar seperti yang tadi disampaikan Mbak Ipah di awal ya. Ini satu pintu, di dalamnya tinggal dipilih. Pilih aja. Mau lihat kamar yang mana begitu ya, Masya Allah. Secanggih itu sekarang ya. Insya Allah. Baik, berikutnya juga kita sapa lagi yang juga sudah berkirim WhatsApp ya. Dan yang pasti pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, sebenarnya bisa sekali Anda juga bergabung melalui telepon ya di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim live chatnya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon, dan juga berkirim WhatsApp nih seperti banyak pendengar kita sore ini di 081324951935. Iya, ini kita sapa, apakah Kortex memiliki fitur analisis kepatuhan pajak dari Bu Endang yang ada di Bima. Wih, deket sini ya. Mangga, silakan. Oke. Jadi di kami itu kan ada seksi-seksi gitu ya. Ada seksi pelayanan yang dari kami inilah penyuluh, kemudian admin pelayanan itu udah ada di seksi pelayanan. Ada seksi pemeriksaan gitu ya, ada lagi seksi pengawasan. Nah, itu yang salah satu tupoksinya ya disebut AR gitu ya, account representatif. Tupoksinya salah satunya tadi mengawasi kewajiban perpajakan dari para wajib pajak. Jadi para wajib pajak itu diairi para AR ini membawai beberapa wajib pajak yang memang untuk mereka awasi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Jadi ya memang ada untuk menganalisa kewajiban perpajakannya dari para wajib pajak ini, gitu. Termasuk juga pertukaran data dengan instansi pemerintah, dengan lembaga keuangan dan sebagainya, itu pun ada secara otomatis pertukaran data seperti itu. Berarti memang benar-benar canggih ini ya. Iya, Jangan betul. takut sama perubahan gitu ya, Mbak Ipah ya. Ternyata ini untuk yang jauh lebih baik gitu ya Betul. dengan adanya Kortex ini. Selanjutnya kita sapa lagi, ada dari Firman lagi nih yang ada di Palimanan. Selamat sore, saya ingin tanya bagaimana mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak, bisakah melalui Kortex? Terima kasih. Mangga, silahkan. Ini kayaknya dengan ini selanjutnya deh Mbak Ella, ada fitur juga kan layanan unggulan di situ. ya? Iya, berkaitan sebenarnya. baik. Berkaitan. Nah, lanjut berarti ke situ ya. Ya situ. Jadi fitur yang kali ini kita mau bahas ya, mau kita sandingkan itu namanya fitur yang berkaitan ya dengan permohonan, itu layanan administrasi perpajakan. Nah, di fitur itu wajib pajak ada menu di mana wajib pajak bisa mengajukan permohonan SKF atau SKB gitu, atau surat keterangan gitu, semua ada di situ. Jadi istilahnya hak wajib pajak. Hak wajib pajak yang dia minta ke kami, ke DJP gitu, dia bisa mengajukannya di layanan administrasi perpajakan tersebut. Gitu. Jadi di Termasuk situ ya di menu situ situ. pengurangan gitu ya. Termasuk ada permohonan pengurangan sanksi. kalau misalnya belum jelas langsung datang aja ya ke kantor pajak Ya. Cirebon Iya. 2. Nanti ketemu Mbak Ella, Mbak Ipah ya. Boleh. Insya Allah. Cumanya mungkin kendalanya kan karena kita juga wajib pajaknya mungkin belum paham bagaimana caranya. Akhirnya ya datang juga ke kantor pajak. Padahal sebenarnya wajib pajak bisa melakukannya sendiri. Gitu. Karena ketidaktahuan begitu ya. Karena memang baru ya. Baru. Iya, baru di 2025 ini berarti ya. Baik, ini berarti jadi memang salah satu fitur unggulan juga ya dari Kortex sendiri. Baik, dan ini karena memang sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Mbak Ella, Mbak Ipah, sebagai closing statement, kayaknya ini ada yang belum disampaikan ya fiturnya. Atau udah semua nih Mbak Ella? Udah ya. Oke, baik. Mungkin bisa langsung ke closing statement nih. Mangga, silakan. Ini sebenarnya Kortex ini kan dirancang untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak. Nah, kalau mereka mudah gitu kan, mereka bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah, tentu saja meningkatkan kepatuhan gitu ya, kepatuhan dari wajib pajak sendiri, yang muaranya nanti diharapkan penerimaan pajak tercapai gitu ya. Diharapkan seperti itu, meningkat seperti itu. Nah, tentu saja karena ini masih awal-awal ya, masih wajib pajak masih menemui kendala gitulah ya, kekurangan dan sebagainya. Tapi ya
nggak apa-apa, kita lanjut aja gitu ya. Kita namanya hal baru gitu ya. Kita yang penting ada apa ya? Aksi. Rasa ingin tahu lah Iya, ya, rasa ingin tahu, rasa ingin belajar. Yang penting semangat dulu gitu ya, semangat dulu, kita ikutin dulu aja seperti itu. Yang penting kalaupun mau butuh tutorial dan sebagainya, ada sih, memang ada channelnya ya. YouTube juga ada, di YouTube resmi kami DJP juga ada, kemudian di web kami pajak.go juga ada. Jadi tetap aja terus semangat gitu ya, demi perubahan perilaku yang lebih baik gitu ya, demi Amin. kita cinta Indonesia gitulah ya, istilahnya, demi Indonesia yang lebih baik gitu. Amin. Tetap semangat terus. Siap. Mbak Ella ada tambahan? Sudah cukup. Pokoknya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi bisa langsung Boleh. datang begitu Boleh, ya boleh. ke kantor Datang pajak saja. Cirebon 2. Cirebon 2. Cangkol. Yang betul. dicangkol. Yang dicangkol. Biar nanti bisa ketemu langsung sama Mbak Ella, sama Insya Mbak Allah. Ipa ya. Baik, biar nanti nggak ada yang penasaran lagi, nggak ada yang harus ditanyain lagi gitu ya. Boleh, boleh. Semuanya dituntaskan begitu ya, Mbak Ella dan juga Mbak Ipa. Baik, dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mozaik Indonesia bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kali ini bersama KPP Pratama Cirebon 2, bersama dengan Mbak Elawati, asisten penyuluh pajak penyelia KPP Pratama Cirebon 2, dan juga Mbak Taipa, penyuluh pajak ahli pertama KPP Pratama Cirebon 2. Sekali lagi terima kasih banyak, sehat-sehat, makin Amin. sukses ya, dan Mbak Isma juga sehat. sabar-sabar ngadepin kita nggak ngerti-ngerti ini ya. Sama-sama Terima kasih. belajar. Siap, sekali lagi terima kasih banyak. Oke. Dan pendengar, hingga di sini kami temani Anda sampai berjumpa kembali dalam sajian Mozaik Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baru saja kami hadirkan Mozaik Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.